Pada zamannya, di Korea terdapat sebuah komik terkenal. Komik itu berkisah tentang seorang atlet tembak bernama Kang Chul. Beberapa hari setelah diumumkan menjadi juara Olimpiade, tiba-tiba seluruh keluarganya mati terkena tembakan dari pria misterius. Semua orang menuduh Kang Chul sebagai tersangka. Kang Chul pun ditahan dan diinterogasi jaksa Han yang sangat ingin naik jabatan menjadi politikus. Saat persidangan, jaksa Han memberi usulan agar Kang Chul dijatuhi hukuman mati. Beralih ke dunia nyata, tepatnya di rumah sakit, seorang kepala bedah yang terobsesi dengan komik W tersebut meminta Yeonjo untuk menemui ayahnya dan mencari tahu spoiler komik tersebut. Sebagai imbalannya, Yeonjo akan diberi kesempatan melakukan operasi bedah jantung. Yeonjo yang tergiur dengan tawaran pun segera ke rumah ayahnya sepulang kerja. Namun sampai sana ia tak menemukan ayahnya. 3 rekan kerja sang ayah memberitahu jika ayah Yeonjo tak pernah keluar masuk kamar. Yeonjo pun terkejut mengetahui sang ayah yang berencana mengakhiri komiknya dengan kematian Kang Chul. Saat Yeonjo melihat pekerjaan ayahnya seorang diri, tiba-tiba dari dalam komputer keluar sebuah tangan yang menarik bajunya. Yeonjo pun tertarik ke dalam dan menemukan karakter Kang Chul yang bersimbah darah. Berkat keahliannya sebagai dokter, Yeonjo berhasil menyelamatkan Kang Chul. Setelah menyelamatkannya, Yeonjo diminta menjadi saksi atas kasus pembunuhan yang terjadi. Yeonjo pun memberikan ID-nya dan menyadari jika dia ditarik ke dimensi lain. Tak lama ia melihat tulisan berupa kata bersambung. Dan dengan singkat, Yeonjo kembali berdiri di depan komputer ayahnya. Ia pun merasa seperti berhalusinasi. Rekan kerja ayahnya tiba-tiba masuk dan memberitahu jika webtoon ayahnya sudah dirilis. Setelah melihatnya, Yeonjo makin terkejut karena adegan di cerita adalah kejadian yang baru saja ia alami beberapa menit yang lalu. Dalam cerita komik, Kang Chul dibebaskan karena ia tak bersalah atas kematian keluarganya. Setelah bebas, Kang Chul yang frustasi memutuskan bunuh diri. Namun di detik terakhir, ia selamat dan mengurungkan niatnya bunuh diri. Kang Chul kemudian berusaha dengan tekun sehingga menjadi presiden GN Global dan berencana menangkap orang yang telah membunuh keluarganya. Kang Chul yang sudah pulih pun mencari keberadaan Yeonjo yang hilang secara misterius. Yeonjo yang memantau webtoon ayahnya pun terkejut karena tokoh Kang Chul mencarinya. Pulangnya, Yeonjo menghubungi Sobong dan memberitahu tentang keanehan webtoon ayahnya. Namun Sobong tak percaya karena semua gambar dan latar selama ini dialah yang buat. Tak lama, ayah Yeonjo terlihat keluar ruangannya. Yeonjo pun segera datang. Ayahnya terlihat seperti khawatir. Ia kembali bekerja dan berniat ingin membunuh Kang Chul lagi. Sobong diminta meneliti tentang racun. Tahu karakter Kang Chul akan kembali dibunuh ayahnya, Sobong segera memberitahu Yeonjo. Yeonjo pun membujuk agar ayahnya membatalkan niatnya. Namun tiba-tiba Yeonjo kembali tertarik ke dunia webtoon dan melihat dirinya dalam daftar pencarian. Yeonjo pun teringat dengan perkataan Sobong dan segera ke rumah sakit untuk menyelamatkan Kang Chul yang hendak dibunuh dengan racun. Yeonjo pun datang tepat waktu sehingga Kang Chul kembali diselamatkan. Ayah Yeonjo pun bingung karena usahanya gagal lagi. Ia juga khawatir karena Yeonjo tertarik ke dunia webtoon. Tak lama Sohee datang dan memberitahu jika polisi akan segera datang memeriksa Yeonjo. Setelah Sohee dan Do pergi, Yeonjo memohon agar dibiarkan pergi dengan tenang. Kang Chul pun membantu. Yeonjo dibantu pengawal menghindari polisi sehingga berhasil kabur keluar dari rumah sakit. Keanehan kembali terjadi. Saat Yeonjo berada di halte bus, ia tak kunjung kembali ke dunia nyata. Dengan singkat waktu di dunia webtoon berubah menjadi 2 bulan berikutnya. Yeonjo yang masih di halte pun terkejut melihat Kang Chul yang sudah sehat. Yeonjo merasa bertemu Kang Chul 30 menit yang lalu. Namun karena waktu hanya berputar di sekitar Kang Chul, hanya Kang Chul yang merasakan 2 bulan yang sudah terlewati. Yeonjo pun diajak Kang Chul membeli pakaian. Setelahnya Yeonjo menapar Kang Chul dengan harapan dunia webtoon bersambung dan ia bisa kembali ke dunia nyata. Namun usahanya gagal. Tak kehabisan akal, Yeonjo kemudian mencium Kang Chul. Setelahnya dunia webtoon bersambung. Yeonjo menghilang dan kembali ke dunia nyata. Yeonjo kembali ke rumah sakit dan sudah 30 menit berlalu sejak ia keluar untuk membeli roti. Ayah Yeonjo pun emosi melihat alur webtoonnya yang menjadi kacau. Ia pun pergi ke motel untuk mengakhiri webtoonnya dengan tenang. Di sana ia menggambar adegan kecelakaan agar Kang Chul tewas. Namun usahanya kembali gagal karena Kang Chul bisa mengendalikan diri di saat dunia webtoon terhenti.
Ayah Yeonjo pun ketakutan karena merasa diteror oleh komik buatannya sendiri. Setelah melihat keanehan pada webtoon dan ayah Yeonjo, Sobong pun mulai percaya jika Yeonjo benar-benar tertarik ke dimensi lain. Yeonjo pun berencana mencari ayahnya, namun sampai rumah ia menemukan kenangan masa lalu ayahnya. Ayah Yeonjo berencana membunuh karakter Kang Chul pada tahun 2012. Tahun itu ayah Yeonjo dan ibunya bercerai. Ayahnya putus asa dan bersedih karena harus berpisah dengan Yeonjo. Karenanya ia membunuh karakter Kang Chul dan berniat berhenti menjadi komikus. Namun ketika hendak mengirim naskahnya, ia menemukan adegan komiknya berubah. Karenanya ayah Yeonjo mengurungkan niatnya untuk mengakhiri komik Kue dan memulai babak baru. Setelah melanjutkan cerita dari komik Kue, ayah Yeonjo makin terkenal karena banyak yang menyukai komiknya. Di tahun-tahun berikutnya, ayah Yeonjo mulai mengalami kejadian aneh. Gambar yang ia buat selalu berubah setelah ia periksa. Oleh karena itu, ayah Yeonjo kembali berniat mengakhiri kehidupan karakter Kang Chul. Pulang dari rumah ayahnya, Yeonjo yang kelelahan tertidur di halte. Dan di sekitar waktu itu, ia kembali tertarik ke dimensi lain. Sobong yang beberapa saat berbicara dengannya pun segera ke halte. Yeonjo pun ditemukan oleh Sohee dalam keadaan pingsan di ruang ganti. Kang Chul pun datang dan merawatnya di rumah. Ketika malam, tiba-tiba pria misterius yang telah membunuh keluarga Kang Chul datang. Kang Chul melawan sekuat tenaga dan saat dikejar, pria misterius itu tiba-tiba menghilang. Ayah Yeonjo makin kesal karena usahanya gagal lagi. Ia pun membanting komputernya dengan ketakutan lalu pergi. Saat Yeonjo sadar, Do memberitahu jika Yeonjo pingsan selama 2 hari. Beberapa menit kemudian saat Kang Chul masuk, Yeonjo kembali berbuat hal tak terduga. Ia melakukannya agar segera kembali ke dunia nyata. Ia hendak menembak Kang Chul, namun gagal karena pistolnya tak berisi. Kang Chul pun merebutnya lalu mengisi peluru dan menodong Yeonjo. Kang Chul mengancam akan melaporkan Yeonjo kepada polisi jika tak memberitahu cara Yeonjo menghilang. Namun karena Yeonjo tak menjawab, Kang Chul pun benar-benar menembaknya. Yeonjo pun terkejut hingga pingsan karena ia tak mati. Kang Chul sebenarnya sudah tahu jika Yeonjo tak akan mati jika terkena senjata di dunianya. Ia tahu jika Yeonjo berasal dari dunia yang lain. Kang Chul pun berjanji akan melindungi Yeonjo karena hidupnya pernah diselamatkan. Kang Chul mulai mempertanyakan tentang keberadaannya di dunia ini. Sebelum Kang Chul pergi, Yeonjo berpesan agar ia selalu waspada. Kang Chul pergi ke pelabuhan untuk mencari tahu tentang pelaku yang hendak menabraknya dengan truk. Sayangnya, tak ada titik terang secuil pun. Kang Chul frustasi karena sudah 10 tahun dia diteror tanpa bisa menemukan pelakunya. Kang Chul pun mulai curiga jika yang hendak membunuhnya adalah manusia dari dimensi lain. Di tempat lain, Sohee yang tak tahan melihat Kang Chul menyembunyikan Yeonjo mengajaknya pergi ke bar. Sohee sengaja melakukannya dan melapor polisi. Yeonjo yang ketakutan pun kabur, namun pada akhirnya tertangkap. Kang Chul pun kecewa karena tahu jika Sohee lah yang telah melakukannya. Saat menginterogasi Yeonjo, polisi tak mendapatkan apapun. Yeonjo pun hanya diam karena tak tahu harus menjelaskan apa. Yeonjo ditahan untuk kembali diperiksa. Kang Chul yang kembali pun langsung memecat Sohee sebagai asistennya karena terlalu ikut campur urusan Kang Chul. Saat menjenguk Yeonjo, Kang Chul mencoba untuk menenangkan. Tak lupa Kang Chul juga menanyakan asal Yeonjo. Setelah berbicara seadanya, Yeonjo memberitahu jika Kang Chul hidup di dunia kartun. Kang Chul pun terkejut, sedangkan Yeonjo kembali ke dunia nyata. Seperginya Yeonjo, keadaan penjara di dunia webtoon kacau. Semua polisi mencari keberadaan Yeonjo yang tiba-tiba menghilang. Jaksa Han pun menggunakan kesempatan itu untuk kembali menangkap Kang Chul. Kang Chul pun menyadari jika dunianya hanyalah kartun. Seketika waktu pun terhenti. Kang Chul yang terkejut tiba-tiba melihat portal menuju dimensi lain. Ia mendekat dan teringat dengan Yeonjo. Kang Chul kemudian menyeberang dan mendapati dirinya berada di atap gedung.